Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi anak-anakku yang beragama non-Islam. Semoga hari ini kalian semua dalam kondisi sehat walafiat. Berikutnya, materi daripada kelas 11 bab 2 itu adalah flora dan fauna di Indonesia dan dunia. Kita tahu berdasarkan letak astronomis Indonesia yang terletak di antara 6 derajat Celcius sampai dengan 11 derajat LS, di mana Indonesia beriklim tropis, maka Indonesia adalah negara yang memiliki keragaman flora dan fauna, di mana Indonesia merupakan 3 terbesar daripada keragaman flora fauna bersama-sama dengan negara Brasil yang ada di Amerika Selatan dan Zaire di Afrika. Nah, apakah kalian mengenal daripada flora fauna tersebut? Berasal dari manakah flora fauna itu? Flora dan fauna tersebut terdapat di Indonesia, di mana flora fauna ini Indonesia yang merupakan negara dengan keanekaragaman flora dan fauna yang terbesar ini, di sini juga memiliki daripada flora endemik. Contoh daripada flora endemik di Indonesia ini antara lain adalah bunga rafflesia, bunga bangkai, kayu eboni, dan anggrek. Nah, sedangkan fauna yang endemik di Indonesia diantaranya adalah ada harimau Sumatera, burung cendrawasih, badak bercula 1, dan komodo. Nah, di mana flora dan fauna ini dilestarikan dan dilindungi dalam suatu tempat berupa cagar alam dan suaka marga satwa, dengan tujuan agar flora dan fauna tersebut tidak mengalami kepunahan. Maka untuk itu, flora dan fauna di Indonesia maupun di dunia ini akan kita pelajari karakteristiknya, di mana karakteristik bioma di dunia ini. Sebelum kita masuk daripada macam-macam daripada bioma, kita lihat dulu daripada definisi bioma. Di mana bioma adalah tempat hidup suatu organisme yang disebut sebagai habitat. Organisme ini tidak dapat hidup sendiri tetapi membentuk daripada kumpulan sehingga terbentuklah bioma-bioma. Nah, berikutnya di bawahnya, bioma adalah kumpulan kehidupan organisme yang mencapai klimaks dalam suatu wilayah di permukaan bumi. Adapun faktor yang mempengaruhi daripada sebaran flora dan fauna, antara lain di sini ada faktor iklim, meliputi suhu, kelembapan udara, angin maupun curah hujan. Lalu yang faktor yang kedua adalah faktor edafik, yang ketiga adalah faktor relief, dan yang keempat adalah faktor manusia. Bioma di sini terbagi menjadi beberapa jenis yang ditentukan oleh iklim, letak geografis, curah hujan, dan intensitas cahaya matahari di permukaan bumi, khususnya di belahan bumi utara yang memiliki daratan dari tropik hingga kutub. Nah, di sini terbagi menjadi 7 bioma. Bioma antara lain di sini ada bioma tundra, taiga, gurun, sabana, stepa, hutan hujan tropis, dan hutan gugur. Kita bahas dulu yang pertama adalah bioma tundra. Seperti yang ada di layar di depanmu di sini, bisa kamu lihat dan pelajari. Mulai dari definisinya, ciri-cirinya, di mana vegetasi yang ada di sini hanya berupa lumut, dan hewan yang hidup di daerah tundra, contohnya antara lain adalah muskok. Muskok itu adalah bison kutub, ada render, rusa kutub, singa laut, rubah, penguin, beruang kutub, maupun walrus. Ini adalah contoh daripada bioma tundra. Nah, yang berikutnya adalah bioma taiga, seperti yang ada di dalam layarmu beserta ciri-cirinya, di mana pada hewan taiga ini yang hidup di sini antara lain di sini adalah beruang, ada rubah, ada lynx, dan serigala. Yang berikutnya adalah bioma gurun. Diperhatikan pada layar kacanya. Pada bioma gurun di sini, hewan-hewan yang ada tumbuh di sini antara lain ada tikus, ada kadal, ada ular maupun serangga. Dan tumbuhan yang hidup di sini tergolong pada jenis xerophyte, di mana dengan tingkat kelembapan yang bisa sampai mencapai 0. Nah, contohnya di sini adalah kaktus. Nah, bioma yang berikutnya adalah bioma stepa. Dengan ciri-cirinya, di mana di sini yang khas daripada stepa itu adalah akasia. Dan hewan yang ada di bioma stepa ini antara lain ada rusa, ada antelop, ada harimau, singa, ular, maupun kerbau. Dan bioma yang berikutnya adalah bioma sabana, di mana pada ciri daripada sabana ini curah hujannya lebih tinggi daripada stepa. Pada bioma sabana di sini rumput-rumput dan potnya itu adalah lebih
cepat pada saat musim hujan tumbuhnya, sehingga menyediakan banyak sumber makanan bagi hewan-hewan yang lain. Di mana hewan-hewannya di sini antara lain di sini ada jerapah, zebra, domba, harimau, cheetah maupun serigala. Bioma yang berikutnya adalah bioma hutan hujan tropis, di mana pada bioma ini tumbuh-tumbuhannya sangat bervariasi sekali, mulai dari pohon-pohonnya yang sangat rendah sampai pada pohon-pohonnya yang sangat tinggi. Di mana di sini jenis tumbuhannya sangat heterogen dan hewan-hewannya pun juga lebih banyak lagi, di mana di sini terdapat jerapah, zebra, domba, harimau, monyet, gajah maupun jenis-jenis burung. Bioma yang berikutnya adalah bioma hutan gugur, di mana pada bioma hutan gugur ini adalah pada wilayah-wilayah yang memiliki 4 musim. Di sini dikatakan memiliki lapisan vertikal yang jelas, di mana pohon-pohon di sini menghijau pada saat musim panas dan dia akan menggugurkan daunnya pada saat musim gugur. Di sini terdapat daripada hewan hibernasi, artinya adalah hewan yang tidur pada saat musim dingin. Contoh daripada hewan hibernasi ini antara lain ada tupai, ada beruang kutub. Ini adalah hewan-hewan yang mengalami hibernasi. Sedangkan pada tumbuhannya pada bioma hutan gugur ini antara lain ada oak, ada elm, maple maupun beech. Itu adalah bioma yang ada di dunia, di mana dibagi menjadi 7. Nah, lalu bagaimana dengan tumbuhan yang ada di Indonesia? Nah, di mana persebaran flora di Indonesia ini dibagi menjadi 3. Ada wilayah Indonesia bagian barat, wilayah Indonesia bagian tengah, dan wilayah Indonesia bagian timur. Nah, kita mulai dulu pada wilayah Indonesia bagian barat, di mana pada wilayah bagian barat ini beriklim hutan hujan tropis AF, di mana mempunyai curah hujan yang cukup tinggi dengan ciri-ciri antara lain ada pohon-pohonnya yang sangat rindang. Ciri yang kedua, di dalam hutan adalah sangat gelap karena radiasi matahari tidak dapat masuk, di mana di dalamnya ini kelembapan udaranya adalah sangat tinggi dan ketinggian pohonnya adalah 60 meter. Lalu ciri yang berikutnya terdapat pohon yang memanjat yang jumlahnya banyak seperti rotan. Lalu terdapat pula pohon yang menempel atau epifit yang jumlahnya banyak seperti pakis dan anggrek. Ini contoh ini adalah ciri-ciri pada wilayah Indonesia bagian barat. Nah, contoh daripada flora yang ada di wilayah bagian barat ini antara lain ada cempaka, ada bunga kenanga, ada pohon andalas, ada nibung, ada pinang merah, buah duku maupun buah asar. Sedangkan yang kedua adalah wilayah Indonesia bagian tengah, di mana pada wilayah Indonesia bagian tengah ini beriklim tropis yang AM, di mana curah hujannya kurang dari 60 mm. Flora yang terdapat di daerah ini memiliki ciri-ciri antara lain. Yang pertama adalah pada musim kemarau daunnya akan gugur atau meranggas. Nah, tujuannya adalah untuk mengurangi daripada penguapan. Lalu pada musim hujan, maka mulai tumbuh tunas dan daunnya menghijau. Ciri yang ketiga, tinggi pohonnya lebih rendah daripada yang terdapat di Indonesia bagian barat. Dan ciri yang keempat, di mana hutannya ini adalah bersifat homogen. Jadi hanya satu jenis pohon. Nah, contoh pada wilayah Indonesia bagian tengah ini, contoh daripada jenis tumbuhannya di sini ada kayu hitam, ada anggrek, ada kayu eboni, ada anggrek, serta lontar, markisa, dan jati. Dan untuk persebaran daripada flora Indonesia yang ketiga adalah wilayah Indonesia bagian timur, di mana pada Indonesia bagian timur ini beriklim tropis yang AW, di mana dengan musim kemarau yang lebih panjang daripada musim penghujannya, sehingga flora yang tumbuh di sini berupa hutan sabana yang terdiri atas padang rumput, semak belukar, dan pohon-pohon yang rendah. Nah, wilayahnya di sini adalah meliputi Nusa Tenggara, Maluku maupun Papua. Nah, jenis tumbuhannya antara lain di sini ada ajan kelicung, kayu hitam, cendana, kayu putih, meranti, lalu ada kayu besi, ada anggrek larat, ada sagu, dan umbi-umbian. Semoga kalian semua memahami daripada persebaran flora ini dulu. Sekian anakku, terima kasih. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.